Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa qala aydan: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah Rabbul Alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak berlebihan kiranya di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah bertepatan dengan tanggal tanggal 15. Kalau 4 Masehinya ya. Ya, insyaallah kita berada di tanggal 15 Zulqa'dah. Bahasa Jawanya itu selo, bahasa Maduranya tekepek. Tekepek itu kecepit. Nah, jadi 15 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Zulqa'dah dan Hijjah Muharram. Beberapa waktu ke depan kita berada di Ashhurul Hurum, berada di bulan-bulan baik. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kemudian saya dan panjenengan tetap istiqamah dalam fasabiqul khairat, insyaallah. Tidak berlebihan juga saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan menjelang Idul Adha 1444 Hijriah. Jadi taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita dan menerima amal ibadah kurban kita, calonnya, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan dan mempertemukan, menyampaikan kita pada hari raya Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, momentum Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ini momentum yang tepat bagi saya dan panjenengan untuk saling menguatkan. Terlebih nanti di 2024 ya. Di 2024 itu ada aktivitas perhelatan politik, pemilihan pemimpin. Semoga jadi gitu. Iya kan, ada banyak kemungkinan untuk bisa nggak jadi. Jadi kan apapun ya, kalau aturan dan ketetapan itu buatan manusia, itu bisa dengan sederhana isuk telik sore benci. Wah, mentol nanti mentol. Lah itu memang aturan buatan manusia, alamiahnya seperti itu. Maka kalau saya dan panjenengan ngotot dalam menetapkan aktivitas itu menggunakan aturan manusia, jangan heran, jangan menyesal kalau kemudian aturan itu berubah-ubah. Itu konsekuensi resiko saya dan panjenengan menjadikan aturan buatan manusia. Beda kalau aturan itu buatan Allah. Apa tidak boleh manusia itu membuat aturan? Boleh. Dalam ranah yang seperti apa? Nah, ini yang kita harus tahu. Kalau ranahnya itu ranah dalam rangka kemaslahatan manusia hidup di dunia, dan aturan itu kaitannya dengan keselamatan saya dan panjenengan hidup di dunia, maka jangan sampai berpaling dari aturan Allah. Igurlo item nopo
rugi pol, rugi. Lah saya itu Pak. Pangapunten. Saya dan panjenengan kan harus selalu mawas diri, introspeksi diri. Untuk apa saya dan panjenengan itu berada di dalam kehidupan dunia? Ya kan? Allah itu menciptakan saya dan panjenengan, dan kemudian untuk selanjutnya tidak membiarkan saya dan panjenengan itu bebas melakukan apapun yang menjadi keinginan kita. Tidak. Bahwa saya dan panjenengan boleh menikmati kehidupan dunia, ya. Tapi ketika dikatakan bahwa bebas melakukan apapun dalam kehidupan di dunia, nah ini yang harus coba kita renungkan. Apakah memang betul seperti itu? Untuk apa saya dan panjenengan itu diciptakan oleh Allah? Ini harus selalu ada supaya saya dan panjenengan itu bisa selamat hidup di dunia dan nanti selamat dalam hidup di akhirat. Apakah kemudian saya dan panjenengan percaya dunia itu adalah kehidupan yang seterusnya? Atau kemudian saya dan panjenengan itu meyakini setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan yang lain? Ini harus selalu ada di dalam cara berpikir kita. Untuk apa? Menjadikan ada standar dalam hidup di dunia ini. Kalau tadi dibacakan, manusia itu setiap kali mau meninggal pasti ada penyesalan. Hanya tadi di ayat tadi dibaca, kalau sudah mau meninggal, ya disuruh berinfak waktu hidup. Begitu mau meninggal baru sadar. Waktu tahes, waktu sehat, jauh dari kematian, suruh berinfak, enggak mau. Begitu mau meninggal baru mau berinfak. Waktu hidup tahes sehat, suruh beramal soleh, mau engko disi, gitu ya kan? Begitu mau meninggal, gitu ya, baru ya Allah tangguhkan, saya tak berinfak, saya tak beramal soleh. Telat. Dan susahnya, bukan susah ya. Dan saya dan panjenengan harus tahu Bapak Ibu, kita itu semua nanti kalau meninggal itu mau meninggal akan merasakan penyesalan itu. Sebab apa? Sebab Allah akan tampakkan balasan atas diri kita. Bagi yang ahli berbuat kebaikan ada rasa penyesalan kenapa tidak maksimal melakukan amal soleh ketika hidup. Bagi yang ahli maksiat ada penyesalan nopo kok boten mandek. Sudah ada rasa penyesalan itu? Halo? Pernah merasakan penyesalan ini? Oh, yuk, berarti kalau yang pernah, sebentar lagi ini berarti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita cermati. Kalau saya dan panjenengan itu meyakini hidup di dunia itu bukanlah kehidupan yang seterusnya, berarti pertanyaannya, untuk apa kemudian Allah menciptakan saya dan panjenengan? Jadi kalau kemudian kemarin Idul Fitri kembali fitrah kepada fitrah, ada di antara para alim yang menyebutkan kembali kepada proses penciptaan itu tidak berlebihan. Kenapa? Karena sesungguhnya fitrah penciptaan saya dan panjenengan itu akan senantiasa menjadikan Allah itu sebagai Tuhan. Saya dan panjenengan itu telah berjanji kepada Allah, bahkan ketika usia 4 bulan di dalam kandungan. Kita coba tanya sama adik kita. Dek, siapa namanya? Alif ya. Generasi Alfa ini. Generasi kekinian, generasi Mas Alif. Dulu waktu berada di kandungan ibu umur 4 bulan, ingat enggak? Enggak ingat? Nah, kita coba tanya sama mbahnya Alif, coba. Oh bapak, abah, sama mbah. Kita coba, misalnya ya, kalau kemudian kita tanya juga, ingat apa enggak ketika usia 4 bulan? Saya yakin juga enggak ingat. Karena itu kemudian Allah ingatkan di dalam firman-Nya, alastu birabbikum. Iya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan saya dan panjenengan dan meniupkan ruh atas saya dan panjenengan ketika umur 4 bulan dalam kandungan itu, sekaligus kemudian bertanya kepada diri kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Semua janin yang berada di dalam rahim seorang wanita, apakah wanita itu muslimah atau wanita itu kafir, sama jawabannya, bala syahidna.
Benar ya Allah, saya bersaksi, saya bersyahadat Engkau adalah Tuhan kami. Untuk apa? Supaya tidak ada alasan nanti ketika di hari kiamat, ketika Allah bertanya, Tuhanmu siapa? Saya belum diajari ya Allah. Tidak ada lagi alasan seperti itu. Nah ini bagi yang percaya kepada kalam Allah. Dan bagi yang tidak percaya, ini yang repot, Pak. Kenapa? Karena dia telah keluar dari fitrah penciptaan. Maka ketika bayi itu lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan sesuai dengan fitrahnya. Apa? Tidak punya dosa kepada Allah, tidak punya dosa dengan sesama manusia. Sederhananya begitu. Maka sejatinya ketika saya dan panjenengan itu telah menyelesaikan ibadah kepada Allah, maka semestinya saya dan panjenengan itu mengembalikan untuk apa fungsi peribadatan itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar saya dan panjenengan dalam proses peribadatan menjadikan proses peribadatan saya dan panjenengan itu lebih dekat, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita coba renungkan itu kan begitu. Dan tidak ada kemuliaan di hadapan Allah kecuali sebab ketakwaan. Allah itu luar biasa ya. Menciptakan saya dan panjenengan untuk beribadah. Tujuan dari peribadatan itu agar saya dan panjenengan menjadi muttaqin. Dan Allah tidak memuliakan saya dan panjenengan kecuali sebab-sebab ketakwaan. Luar biasa Allah menggiring saya dan panjenengan itu untuk menjadi hamba-hamba yang soleh dan hamba-hamba yang solihah. Nah cuma masalahnya dunia itu kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Sepakat? Maknanya itu bahwa dunia itu kehidupan yang Allah menciptakan di dalamnya itu sesuatu yang berpasang-pasangan. Bapak Ibu, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, gitu kan? Ada halal, ada haram, ada hitam, ada putih, ada benar, ada salah, ada hak, ada batil, ada siang, ada malam. Itu berjalan mengikuti dengan sunnatullah, fitrah penciptaan. Dan apakah kemudian saya dan panjenengan itu tetap berada di jalurnya Allah atau berpaling? Nah, ini yang harus saya dan panjenengan jaga, gitu loh Bapak Ibu. Jangan hanya gara-gara dalam kehidupan di dunia ini, ya tadi dibacakan, tidak akan berguna sama sekali harta dan apa yang Allah titipkan di dunia ini. Kalau kemudian itu melupakan diri kita kepada Allah, tidak akan berguna. Loh, berbuat baik niku gampang nopo angel. Aduh, generasi alfa aja wis angel. Berbuat kebaikan itu memang tidak sederhana gitu. Apalagi kemudian mempertahankan berbuat kebaikan. Masya Allah. Pangapunten Bapak Ibu, masih ada qiyamul lail di asal. Oh di rumah dipanggil. Di masjid kan tidak ada sudah ya. Alhamdulillah di rumah mengerjakan. Insya Allah. Berapa rakaat? Biarlah itu menjadi rahasia saya dengan Allah. Begitu. Mungkin ada yang tetap 11. Kalau tidak sanggup 11, mungkin 13, 15 begitu ya. Subhanallah loh. Ramadan kita itu bisa istiqamah 11 rakaat. Bahkan mungkin dulur-dulur di antara kita ada yang 23 rakaat, ya kan? Sudah 23 rakaat, malamnya nambah lagi begitu kan? Dan itu tidak pernah dipersoalkan berapa rakaat sholatnya. Artinya apa? Sholat sunnah itu, sholat lain itu silahkan sesuai dengan kemampuan. Cuman Allah Maha tahu kan. Kadang kondisi kita itu kalau lagi semangat gitu, bisa sampai 100 rakaat, bisa? Halo? Itu dalam 10 hari, 100 rakaat 110 rakaat gitu. Tapi kalau lagi drop, lagi kurang bersemangat gitu. Kadang-kadang kita cuma 21 rakaat, bukan 20 ya, bukan 21, 21. 2 tahajud, 1 witir. Kadang-kadang begitu. Allah Maha tahu.
woi itu kekesalan ini cuma 3 rakaat. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kita, tidak apa-apa. Supaya sama sekali tidak meninggalkan kebaikan. Gitu. Kenapa? Melakukan kebaikan itu tidak sederhana, menjaganya itu lebih tidak sederhana. Mohon maaf, ada di antara jamaah salam ini yang masih ada perasaan tidak enak di antara jamaah? Halo? Aman ya? Aman ya? Oh, rahasia. Sir Pak. Rahasia. Aman ya? Alhamdulillah. Kalau misalnya panjenengan ditanya, Bapak Ibu, memiliki tetangga yang semuanya itu baik atau semuanya tidak baik, milih mana? Semuanya baik. Kenapa? Oh, aman, biar ikut baik begitu ya. Terus tentrem gitu ya, nyaman gitu perasaannya. Tak damai gitu. Tapi pertanyaan saya, apa mungkin itu dalam kehidupan dunia? Jangankan dengan tetangga, Bapak Ibu, mohon maaf, dengan anggota rumah, kadang-kadang kita itu pernah tidak sinkron. Begitu? Tidak usah dijawab. Loh, suami istri itu loh, yang sama-sama komitmen ingin mendekat kepada Allah. Ada satu masa, ada satu fase, mungkin ada miskom, begitu kan? Tapi insya Allah kalau suami istri itu kan tidak lebih dari 3 hari kan, proses untuk islahnya. Islah bukan islah bahrawi ya. Namanya islah bahrawi tapi suka bikin provokasi. Ini live ini. Nanti ya, jadi masya Allah gitu Bapak Ibu yang dimuliakan. Ini menandakan bahwa saya dan panjenengan sedang hidup di dunia. Jadi kalau kemudian kita itu mengatakan semua akan baik-baik saja, tidak juga. Kenapa? Karena Allah itu membutuhkan menguji atas keimanan kita. Panjenengan pengen punya tetangga semuanya baik, tidak bisa. Kenapa? Allah ingin menguji komitmen saya dan panjenengan tentang apa? Komitmen persaudaraan. Mohon maaf, kemarin ketika berkunjung dari silaturahim atau ziarah begitu ya, sudah saling memaafkan begitu. Kalau acara itu dalam wujud halal bihalal, kita itu susah benar-benar saling meminta maaf dan memaafkan dengan dari lubuk hati yang paling dalam itu susah. Paling ketemu mohon maaf lahir dan batin ya 0-0 kan begitu kan. Kalau sudah 0-0 itu besoknya bisa 2-0 gitu ya, atau bisa 2-2 gitu. Tapi yang terbaik itu adalah kita datang dan kemudian kita sampaikan permohonan maaf kita. Kalau panjenengan pernah punya salah dengan tetangga? Halo? Pernah punya salah ya? Pertanyaannya pernah, bukan ini. Pernah nggak? Ketika panjenengan punya salah dengan tetangga, berani nggak meminta maaf? Berani nggak meminta maaf? Berapa lama waktunya? Setahun. Loh, maksud saya itu begini, kalau saya dan panjenengan punya salah dengan tetangga, kita pun diminta untuk segera menyelesaikan, ya kan? 1 hari, 2 hari, 3 hari kata Rasulullah. Kalau kemudian lebih dari 3 hari bukan termasuk golongan Rasul. Pertanyaannya, kalau kita itu bukan termasuk golongan Rasul Muhammad SAW, kita itu mau masuk Rasul siapa? Panji Gumilang, ancor mesin telur pun. Jadi ini memang sudah ada sejak lama kontes ini kan begitu. Dan pertanyaannya adalah kenapa kemudian didiemin gitu kan? Kenapa kemudian dibiarkan begitu saja? Padahal sudah jelas-jelas nyata-nyata dalam tanda kutip ya, sesatnya gitu. Kenapa? Loh, ini permainan dalam kehidupan dunia. Agar saya dan panjenengan itu memilih permainan yang seperti itu atau kemudian meneguhkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau punya salah dengan tetangga, insya Allah ya, berani kan minta maaf ya. Berapa lama tadi? Maksimal 3 hari. Siap? Kalau saya langsung Pak, kadang mungkin bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang kita itu butuh mawas diri, butuh berpikir, butuh merenung, begitu kan? Sehingga tidak langsung pun tidak apa-apa kata Rasulullah. Tapi maksimal 3 hari. Siap? Siap.
Alhamdulillah saya tidak punya salah Pak dengan tetangga. Wah itu hebat, dahsyat. Tapi apakah itu akan berlangsung terus-menerus? Belum tentu. Nah sekarang pertanyaannya dibalik. Jika panjenengan yang disalahi, dizolimi, 3 hari tetangga datang minta maaf kepada kita, pertanyaan saya, berani kita mendatangi dan kemudian kita meminta maaf? Aduh, diem nih. Diem ini terjadi perbedaan pendapat ini. Saya ulangi ya. Kalau kita bersalah dengan tetangga, oh berani kita minta maaf 3 hari Pak maksimal. Sekarang pertanyaannya dibalik. Jika kita yang dizolimi, kita tahu 3 hari tetangga itu tidak datang minta maaf kepada kita, kita pun juga sama, bukan tidak diaku menjadi pengikutnya Muhammad SAW. Pertanyaan saya, beranikah kemudian kita itu mendatangi yang bersangkutan dan kemudian kita meminta maaf? Halo? Bisa dijawab sekarang lah. Loh ini jadi bahan perenungan bagi saya dan panjenengan. Loh jika saya dan panjenengan ingin peribadatannya selama ini ingin diterima oleh Allah, maka sejatinya saya dan panjenengan itu tetap berada pada jalur Allah. Dan rupa-rupanya kita itu baru menyadari berada pada jalur Allah dalam kehidupan dunia itu bukanlah perkara yang sederhana. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya dan panjenengan itu pengen tetangganya itu baik, api semua, mohon maaf, dunia bukan tempatnya. Insya Allah nanti tempatnya di surga. Semoga kita ditakdir oleh Allah masuk surga. Amin. Dan kalau panjenengan ditakdir masuk surga duluan, saya belum kelihatan, tolong jamaah salam saya dicari ya. Ya Allah, yang ahad pertama ya Allah, Pak Fatah ngaji bareng sama kami ya Allah, tapi ini kok belum kelihatan. Please tolong ya Allah, tolong Pak Fatah. Begitu Pak ya. Malah tambah dicari, carku aja kakek ngomong apa. Jangan seperti itu. Sebab apa? Kawan soleh itu di dunia itu nanti akan menjadi penolong kita Pak, nanti di akhirat biiznillah, atas izin Allah. Maka perlunya kita mencari kawan solid dalam kehidupan di dunia itu penting. Upaya kita mencari tetangga yang solid dan menjadikan tetangga kita solid itu penting. Menjadikan istri, suami, anak-anak kita menjadi istri, suami, anak-anak yang solid, orang tua yang solid itu menjadi penting. Loh, macam loh. Makanya ketika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini standar saya dan panjenengan ketika mau melaksanakan ukhuwah Islamiyah Pak. Saya dan panjenengan itu diberi nikmat oleh Allah dengan Islam. Orang-orang Aus dan Khazraj Bapak Ibu, orang-orang Aus dan Khazraj kabilah terkemuka di Madinah. Sebelum mereka itu masuk Islam, dipersaudarakan dengan Islam, mereka itu saling tukaran. Orang-orang Aus dan Khazraj itu kan ingin menunjukkan eksistensi keberadaan mereka itu. Dengan apa? Berperang. Siapa yang menang dia yang berkuasa. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Kehidupan dunia itu kadang-kadang seperti itu. Mohon maaf, dalam kehidupan di hutan, singa itu tiba-tiba dinobatkan sebagai raja. Siapa kira-kira yang menobatkan singa jadi raja hutan? Temannya singa. Ya, kenapa temannya itu menjadikan singa itu sebagai raja? Temannya itu kabeh Pak, ang singa yo. Wedi kabeh. Singa itu loh, tidak usah mengaum gitu loh, wis diwedeni singa itu. Makanya Arema itu kan begitu ya. Kurang apa-apa wis diwedeni. Tapi sekarang malah ini wis gak ono ya. Gak ono singa sing keliaran dek mana. Singa itu begitu. Tapi itu berlaku di daratan loh Pak. Begitu di air, tidak mesti. Ayo, singa itu kalau haus mau minum di air Pak, celinguk kan bisa Mbak. Lihat-lihat dulu, kenapa? Takut juga sama siapa? Wah, makanya Arema sama Surabaya nggak pernah akur.
beda tempat ya. Singa di darat, buaya di laut, dipertemukan di Kanjuruhan, maka itu karang. Ya Allah, gitu kan. Loh, jadi seperti itu. Gitu. Kalau kemudian dalam kehidupan ini kita tidak mengembalikan, mengikuti sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah, saya khawatir Pak, kita itu berada di dalam kekacauan. Pertanyaan saya belum dijawab tadi. Berani kita mendatangi tetangga kita? Insya Allah ya. Harus berani. Kalau saya dan panjenengan itu ingin kembali kepada fitrah. Oh, jangan tetangga Pak, suami istri begitu ya. Tiba-tiba mungkin terjadi miskomunikasi. Bapak-bapak, siapa yang minta maaf duluan biasanya kalau lebaran? Bapak-bapak ya. Kenapa Pak? Suka terlapang ngasih nafkah begitu ya. Ya alhamdulillah gitu kan. Kalau ibu-ibu rambutan kan gitu. Ibu-ibu itu tidak banyak yang punya salah Pak, ibu-ibu itu. Kenapa? Karena perempuan selalu benar. Oh, perempuan selalu benar. Masya Allah gitu. Loh, ini memang dalam kehidupan dunia. Jadi mohon maaf bapak-bapak, apakah kemudian bapak-bapak itu selalu benar? Enggak juga. Makanya ketika bapak-bapak punya salah kepada pasangan, kita kan berani kan minta maaf. Ma, minta maaf ya Ma. Oh siap Papa, gitu. Sama-sama ya, Mama juga minta maaf. Ya tergantung panjenengan lah. Kalau panjenengan saling mama, ya berarti mama ya papa kan gitu. Ya kalau Mimi ya berarti pipi kan begitu kan. Kalau panjenengan manggilnya ayam, ya nanti paling dibalas cayang gitu kan. Kalau bapak-bapak manggilnya ibu Manda, ya ibu manggil bapak-bapak Panda kan begitu kan. Manda, siap Panda, oh gitu. Artinya apa? Dalam kehidupan yang terdekat pun itu muncul persoalan, apalagi dengan lingkungan tetangga. Dan sebaik-baik kita, kata Rasulullah, ketika bertemu di antara dua muslim, dia mengucapkan salam. Kira-kira kalau mengucapkan salam itu ada persoalan atau enggak? Gitu. Insya Allah enggak Pak, aman. Meskipun demikian kita itu juga masih pelit juga nyebarin salam, ya kan? Kalau bukan dengan jamaah satu masjid, kita itu juga jarang saling mengucapkan salam. Dan jangan kira-kira suatu waktu sholat, mungkin di masjid Ahmad Yani Jalan Kahuripan, ketika panjenengan jejer dempet dengan orang yang tidak dikenal, berani menyapa Assalamualaikum, berani? Wah alhamdulillah. Setengah iya, setengah Setengah. Misalnya panjenengan ziarah ke Bangkalan, nggih, di Masjid Agung Bangkalan. Jejer bukan jamaah. Panjenengan kira-kira berani ngucapin salam? Berani. Gimana? Assalamualaikum. Lah kan begitu kan? Salamnya seragam. Enggak usah panjenengan takok salah Pak. Enggak usah. Takok salah lebih salah gitu. Salamnya sama kok. Sekarang misalnya panjenengan ditakdir oleh Allah berangkat ke tanah suci, bertemu dengan orang Afrika tinggi besar, mohon maaf, negro begitu, gede gitu, rata-rata ireng gitu, dempet jejer, berani nggak ngucapin salam? Beraninya itu karena belum kejadian atau memang sudah kejadian? Oh belum ya. Ya semoga nanti jamaah salam segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil ke Baitullah. Ini tadi aminnya dipanggil ke Baitullah atau ke Rahmatullah? Ke Baitullah ya. Nah, ya. Ini ada yang berangkat ke Baitullah? Ada. Semoga mabrur wa mabrurah. Amin. Amin. Gitu. Saya itu kemarin ditanya Pak, disarankan sama teman, Pak, kan putranya ditabungkan aja untuk haji. Ya, loh, kenapa begitu? Biar nanti urusan mereka saja, urusan haji kalau mampu mereka nabung sendiri, biar berangkat sendiri. Oh, maksudnya itu biar dan nunggu terlalu lama, 40 tahun gitu. Loh, saya malah berpikirnya kebalik. Saya berharap ada perubahan yang ketika kita itu daftar sekarang langsung berangkat. Sepakat? Ada perubahan apa nih? Ada perubahan kebijakan, ada perubahan kebijakan, loh iya kan? Gitu. Loh, dulu ibu saya 2002 itu mau berangkat, daftar 2 bulan, itu bisa langsung berangkat.
sampai 2006 mau berangkat itu langsung daftar 2 bulan langsung berangkat, iya kan? Apa yang kemudian membedakan dengan zaman kekinian? Meskipun demikian, sekarang itu ada kemarin orang tuanya teman saya tahun kemarin 3 minggu Pak daftar bisa berangkat. Mau? 1,2 miliar. Loh, mau kan dengan 1,2 miliar? Saya ditanya, Pak Fatah, kalau kita berangkat haji 1,2 miliar gimana? Loh, gimana apanya? Apa-apa atau enggak apa-apa? Loh, orang itu mampu kok. Iya, Kalau mampu ya silakan, kan begitu ya, gitu. Sama Allah itu berdagang itu enggak usah perhitungan Pak, Bu, nggih. Panjenengan punya uang 5 miliar bisa berangkat haji tahun ini, silakan berangkat, budal, enggak usah perhitungan. Allah akan ganti. Cuma persoalannya ada enggak dong 2 miliar? Oh, mungkin ada enggak ono. Bener Pak, gitu. Saking ada dalam tanda kutip orang itu ya mungkin nggak bersabar ya berangkat haji naik sepeda Pak, Satpong gitu ya, dan istrinya naik sepeda gitu. Boleh nggak naik haji naik sepeda? Boleh. Nopo panjenengan kok boten niru? Kemarin itu mak-mak dari Payakumbuh naik sepeda motor gitu ya. Gitu. Nopo panjenengan kok boten niru? Loh, nggak bener. Ini bisa jadikan sebagai bentuk kok iso yang ngono gitu. Tapi andai kata disuruh milih abang dan istrinya itu ke Mekah montel dengan naik pesawat, kira-kira milih mana? Panjenengan kok oyong-oyong ngerti-ngerti ya. Loh, saya yakin akan mendapatkan pelayanan terbaik itu yang dipilih, iya kan? Dan itu tidak akan pernah terjadi Pak jika kemudian orang yang mendapatkan amanah untuk mengurusi itu dia bukan orang yang amanah. Yakin. Mohon maaf, panjenengan kehabisan tiket Coldplay. Oh, panjenengan kadititan. Waduh, Coldplay itu grup musik dari Inggris. Bulan November mau manggung di Indonesia. Panjenengan sudah dapat tiket apa dereng? Nah, gitu loh pertanyaan saya tadi. Tapi panjenengan bilang tidak dapat tiket itu, memang panjenengan ingin nonton. Nopo? Gak minat. Misalkan Jamaah As-Salam ada yang mensponsori berangkat rombongan 2 bis gratis datang ke Gelora Bung Karno nonton konser Coldplay. Coldplay itu kan permainan dingin ya berarti. Datang kamu betul? Nopo? Sopo Pak sing katene budal ke, mboten enggak? Begitu pula masing-masing orang dapat angpau 1 juta. Pura nopo betul? 5 juta. Sopo Pak sing arep ngekeki masih begitu. Loh, mohon maaf, kemaksiatan itu akan selalu ada yang memberikan sponsor. Yakin. Kalau panjenengan mau ngajukan proposal, pasti akan diberangkatkan. Karena orang yang mensponsori kemaksiatan itu tidak rela, tidak ridho saya dan panjenengan itu berada dalam kebaikan, Pak. Kadang-kadang begitu. Bapak no jamaah salam yuk, ono pengajian subuh, ke ono tiket budal Coldplay gitu. Nah kalau saya dan panjenengan itu kemudian mohon maaf Pak, itu kemudian lepas imannya, lepas kontrolnya, pasti ikut meskipun nggak ngerti apa yang dinyanyikan gitu ya. Coldplay itu penggagas propaganda pembawa ide-ide LGBT. Nah, orang pintar pun ketika yang memimpin itu orang bodoh, ikut jadi bodoh. Itu udah saya terusun gitu. Dan itu kita lihat realitas kekiniannya seperti itu, Pak. Mohon maaf, ada orang yang disebut pintar. Kalau nggak pintar karena gelarnya juga profesor dan juga mendapat kedudukan jabatan publik yang tinggi setingkat menteri. Sampai-sampai kemudian mengatakan
bahwa LGBT, lesbian dan homo itu kodrat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu persoalan apa? Persoalan hidup di dunia, Pak. Kenapa? Ujian terhadap harta, tahta, Wanita. untung ibu-ibu yang jawab. Kalau saya nanti yang jawab diprotes begitu. Kenapa kok gak ono pria? Karena memang kadang-kadang kecenderungannya itu beda, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu memang kecenderungannya kan wanita, pasangan. Tapi ibu-ibu itu cenderungnya itu harta biasanya. Makanya kalau, mohon maaf, ibu-ibu suruh milih punya suami soleh, tidak terlalu kaya, dengan suami tidak soleh, kaya, milih mana? Soleh kaya. Wah, dahsyat. Ya. Wah, itu cerdas ya, jawaban cerdas. Ya. Bapak-bapak, wanita soleh gak begitu ayu. Orang sing wayu gak soleh, milih mana? Ayu soleh. Sudah klop. Jadi jamaah as-salam itu memang sudah klop. Luar biasa. Dahsyat. Iya. Makanya dalam konteks ini Bapak Ibu yang dimulakan, loh ini memang godaan hidup di dunia. Ujian hidup di dunia itu seperti itu, gitu. Bukan apa-apa, kadang-kadang itu akan membuat diri kita itu istiqomah dengan kebaikan atau tidak. Ini pengantar ukhuwah, Pak. Ini baru pengantar ini, gitu. Saya dan panjenengan itu jangan sampai kemudian lepas dari Islam. Orang-orang Aus dan Khazraj itu ingin dipertentangkan kembali setelah mereka itu dipersatukan oleh Islam. Ada di antara lisannya orang-orang munafik itu yang kemudian ngompor-ngompori, Pak. Datang ke orang-orang Aus. Kalau kamu dulu tidak gabung dengan Khazraj, kamu sekarang yang berada di atas. Datang juga kepada orang-orang Khazraj, kalau kamu tidak bergabung dengan Aus, kamu sekarang yang berkuasa. Sampai-sampai di antara Aus dan Khazraj yang sudah dipersaudarakan sebab Islam itu membuka pedang dari sarungnya. Maksudnya siap berperang kembali mengingat masa-masa jahiliyah mereka. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Saya dan panjenengan diberi nikmat Islam, maka jangan kemudian berpisah, berpaling dari Islam. Sebab apa? Sebab dengan Islam itu kita dipersaudarakan oleh Allah. Bukan sebab harta, bukan sebab kedudukan, bukan sebab kekayaan, bukan sebab jabatan, bukan sebab dari mana kita itu berasal, bukan. Makanya yang harus kita pertahankan sebab Islamnya ini, Bapak Ibu. Jadi kalau saya dan panjenengan Islam, maka siapapun yang berada di sekitar kita itu, dia mengucapkan kalimat tauhid, dua kalimat syahadat, berarti dia tulur. Sesama mukmin, kata Rasulullah, tidak saling tegur sapa dalam 3 hari, maka bukan termasuk pengikutnya Rasul. Nah, makanya hati-hati. Kenapa? Kemudian kita itu ingin mempertahankan tidak baik dengan tetangga atau tidak baik dengan saudara, berat resikonya. Apalagi tahu tetangga itu ternyata yang akan bisa menentukan saya dan panjenengan itu berada di surga apa enggak. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana supaya saya bisa masuk ke dalam surga? Wah, kamu harus berbuat baik. Katina apa cara naik Gusti Rasul supaya dinamikan saya? Kata, bagaimana ya Rasulullah agar saya tahu bahwa saya itu orang yang baik atau tidak? Rasulullah sampaikan, saljiranaka. Tanya kepada tetanggamu. Kalau tetanggamu mengatakan kamu baik, maka kau adalah orang baik. Insya Allah ada kesempatan masuk ke dalam surga. Tapi kalau tetanggamu mengatakan kamu orang yang selalu berbuat keburukan, berarti kamu tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan surga. Na'udzubillah.
Nah, ketika kita tahu hal yang seperti ini, bagaimana mungkin akan ada di dalam diri kita pikiran membuat tetangga kita itu menderita sebab keburukan yang kita lakukan? Atau bagaimana mungkin kita itu masih bisa berpikir kita itu tidak mau baik dengan tetangga, padahal tetangga itu yang bisa menjadikan diri kita itu ada di surga atau enggak? Ada enggak tetangga yang tidak baik? Ada. Apakah kemudian kita mau mendatangi atau enggak? Enak mana sih punya tetangga baik dan tetangga tidak baik? Enak baik. Apalagi satu jamaah, ya kan? Oh, bukan jamaah aja, itu tetap kita jadikan jamaah kaum muslimin kok. Kalau misalnya kita itu nggak enak dengan tetangga, repot. Mau ke masjid mikir, saya nggak mau ke masjid assalam. Lah kok petuk ambil wong iki. Datanglah ke masjid Khadijah. Geletek tonggone punya pikiran yang sama. Ada nangin assalam petuk ya guys. Ternyata budal lah Khadijah pisah. Begitu dikomat Allahu Akbar jejer. Pertanyaan saya, saged khusyuk apa mboten? Gledek nang kene bisa. Terus enak, saya setuju. Ini yang harus kita coba jaga gitu. Apa tuh? Maka persaudaraan karena Islam. Sebab Islam ini saya dan panjenengan itu dipertautkan gitu. Jadi bukan dengan sebab yang lain. Ini yang harus kita jaga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silaturahim, menguatkan kita dengan kerabat, itu harus kita jaga. Silaturahim, menguatkan kita dengan sesama muslim, itu juga harus kita kuatkan. Nah, cuman memang untuk menguatkan ini kan memang harus dengan Islam. Dan susahnya sekarang kita tidak boleh menampakkan identitas keislaman. Saya kemarin itu ada perpisahan dengan sekolahnya anak saya. Itu hampir beberapa itu mulai dari kalangan-kalangan pemangku kebijakan mesti pesannya hati-hati nanti kalau sudah di perguruan tinggi milih organisasi itu jangan organisasi yang garis keras. Seragam narasinya. Cuman persoalannya yang garis keras dan garis lunak dan garis lembek itu sing koyo opo, itu yang gizi gitu. Makanya saya dan panjenengan ini harus memperjelas Pak, identitas saya dan panjenengan itu jangan identitas yang meragukan. Apalagi ngomongnya Islam, tapi aturan yang dipakai bukan aturan Islam. Ruwet nih Pak, saya setuju. Nopo? Ruwet pun. Loh, bagaimana mungkin saya dan panjenengan itu Islam, tapi kemudian mau sholat aja susah itu? Bagaimana mungkin? Enggak Pak, saya sholat tidak susah saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan dalam saat-saat yang akan datang, ketika saya dan panjenengan itu sudah dijauhkan dari Islam. Apakah itu mungkin? Mungkin saja. Kenapa? Sebab hancurnya itu, keburukan, kekacauan masyarakat itu kadang-kadang tidak mesti bukan berasal dari orang-orang yang bodoh, tapi bisa jadi orang-orang yang pintar, tapi dia itu terpesona dengan kehidupan dunia. Ada satu kisah. Sudah dulu ya. Wah, ternyata kisahnya bulan depan aja. Biar roto-roto ada penasaran begitu. Kita bertemu. 35 sekarang ya. Oh iyalah. Berapa menit biasanya? 10, sedikit dikit. Ada kisah. Ini kisahnya fiktif, tapi ternyata bisa juga untuk kita jadikan pelajaran. Bapak Ibu, ada seorang kaya punya anjing. Anjing itu kalau dalam bahasa biar viral guguk gitu. Ya. Punya anjing. Ternyata anjingnya orang ini tuh mati. Dia itu kemudian menginginkan anjingnya itu dikafani dan disolati di masjid. Kira-kira diterima nama betul? Jamaah salam terima nama betul? Ngopo? Jelas lah, anjing, udah ada dalilnya begini dan begitu. Serame Pak itu jamaah itu ya. Mau ada anjing mau dikafanin, mau disolatin gitu di masjid mana? Rame, akhirnya apa Pak? Datang kepada tokoh yang sering
ya sebutannya sekarang ulama lah, ya, orang alim yang ada di tempat itu. Akhirnya didatangi, langsung datang. Tidak bisa, tidak ada dalil yang kemudian menyebutkan anjing ketika mati itu dikafanin dan disolati. Kemudian pemilik anjing ini karena kaya nyampaikan, mohon maaf, abah, gitu ya. Tapi anjing saya itu berwasiat, gitu. Sebelum mati, nggak orang kaya pun bisa apapun dilakukannya. Anjing saya itu berwasiat sebelum mati, kalau mati dia pengen disolatkan di masjid. Nggak bisa, nggak boleh wasiat itu dilanjutkan. Wasiat kemaksiatan, kekufuran tidak boleh ditunaikan. Disampaikan lagi Pak sama pemilik anjing ini, Bu, gitu. Tapi anjing saya juga berwasiat juga sebelumnya, barang siapa yang mengimami anjing saya ketika mati, maka dia akan mendapatkan uang 250 juta. Gimana? Jamaah? Sementara Asalam butuh untuk membuat menara, biayanya 200 juta ini. Terus Bundi akhirnya Pak Yai ini, Pak yang alim ini mengatakan, oh begitu ya, oke, siapkan prosesi, siapkan persiapan, kita akan sholatin, gitu. Begitu kemudian selesai, jamaah juga waktu sholat juga bingung juga, gitu. Pak Yai ini tadi mengatakan tidak boleh, tapi ini kok jadi boleh ya, gitu. Selesai, pemilik anjing ini nyerahkan uangnya, berapa tadi? 250. Hati-hati ya, gratifikasi itu. 250 juta pulang gitu ya. Kemudian di antara jamaah itu tanya, Pak Yai, tadi kok jadi nyolatin gimana? Katanya begini dan begitu. Itu tadi saya itu berpikir, ternyata setelah saya renungkan, anjing ini masih ada nasab dengan anjingnya Ashabul Kahfi. Pada akhirnya ya, dan memang tidak apa-apa disolati. Ternyata jamaahnya ngoten tinggi. Yang menyesatkan siapa? Ngapunten. Mungkin ini cerita fiktif, tapi dalam realitas kekinian kadang-kadang kita itu melihat yang seperti itu, Pak. Orang yang justru dalam tanda kutip disebut dengan tokoh, ya, disebut dengan orang yang memiliki pengaruh, justru dengan kekuatan harta tahta, tumben ibu-ibu tidak jawab. Wanita itu kemudian luluh untuk apa? Menjauhkan ajaran Islam dari kehidupan. Tidak cukup dirinya sendiri, bahkan menyesatkan seluruh jamaah masjid. Untung bukan di As-Salam. Kalau As-Salam bukan As-Salam Majusari, bukan. Masya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kemudian perlunya saya dan panjenengan itu belajar terus tentang Islam dan berpegang teguh tentang Islam, supaya saya dan panjenengan itu tidak lepas dari ajaran Islam yang sebenarnya. Sebab sudah banyak sekali ajaran Islam yang memang itu sudah dicerabut dari keyakinan kita. Bahkan kita itu Islam, sampai ajaran Islam sendiri pun kita itu jadi tidak tahu. Bapak yang dimuliakan Allah, ini slide pertama. Berikutnya, yes, lanjut bulan depan insya Allah ya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Terus tidak ada pertanyaan ya? Kan sudah jelas kan? Jangan sampai kemudian kita itu mengikuti yang menyolatkan siap? Meskipun ada bayaran 250 Juta. kurang tak? 1 miliar? Apalagi cuman sekarang itu hanya 50.000, 100.000, Bapak Ibu. Kita itu memperhitungkan 100.000 dibagi 5 tahun, dibagi sehari-hari, gledek ternyata dapatnya cuma berapa rupiah. Masih lebih mahal ketika pipis di terminal. Oh, sekarang pipis di terminal gratis ya, tapi pesing nomor buatan. Milih mana? Bayar 2.000 buatan pesing, gratis pesing. Milih mana? Bayar 2.000. Lopo kan jenang kebuatan gratis bersih itu. Mestinya lah ngoten lah. Akhirnya sekarang kita itu mikirnya ke walik-walik ngoten ya.
Ya sekarang ngurusi haji gitu ya, mestinya 50 juta, Jawa Timur sekarang 56 juta Pak. Tapi kadang-kadang kacau, mending aja sekalian diserahkan kepada swasta, sekalian 1 miliar tapi pelayanannya bagus. Ini begitu Pak, Bu. Islam itu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya dengan sesuatu yang istimewa. Mau kita itu malah nggak apa-apa ya serahkan kepada swasta karuan, bukan. Kalau kita lanjut bulan depan, semoga Allah masih memberikan kebaikan kepada kita. Tetap pertahankan Islam, jangan berpaling dari Islam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.